Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Lestari, Prodi Ilmu Komputer semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu tentang desain dan pemrograman kreatif berorientasi objek dengan mengambil SMAU dan SMM dari yang berjudul pengantar dan keunggulan desain berorientasi objek OOP serta pengenalan LC. Kita akan melihat apa itu definisi dari OOP, cara kerjanya, dan juga apa fungsi dari OOP dan UML ini agar kita bisa membangun aplikasi yang lebih baik dengan OOP dan UML. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu dapat memahami konsep dasar OOP, mengenal UML sebagai alat desain, mengetahui keunggulan desain OOP seperti reusability, maintainability, dan extensibility, lalu penerapan OOP dalam sistem nyata. Sisi dari definisi OOP, apa itu OOP? OOP adalah object oriented programming atau paradigma pemrograman yang fokus pada objek dan objek berdasarkan yang memiliki bentuk, data, dan metode perilaku. Tujuan OOP ini merupakan sistem yang modular, efisien, dan mudah dikembangkan. Ini ada konsep dari OOP. Konsep dari OOP yang utama itu ada 4. Yang pertama ada kelas atau kelas butuh atau tema objek. Di sini ada kelas yang masa dan ada objek. Objek itu adalah instansi dari web. Misalnya Andi adalah seorang mahasiswa dan ada atribut atau properti dari objek itu. Misalnya di sini ada tim, nama, dan alamat. Metodologi atau aksi dari objek perilaku ya. Misalnya registrasi, ikut ujian, dan ini adalah konsep objek yang tadi merupakan objeknya manusia. Manusia memiliki atribut yaitu nama, tinggi, dan misalnya. Sedangkan metode atau prinsipnya itu dari cara kerja dan makan. Dalam OOP itu melakukan data dan tanggung jawab dan menjelaskan data terpisah. Dan ada pengenalan UML. UML adalah Unified Model Design adalah bahasa visual standar untuk mendesain sistem perangkat lunak, menganalisis kebutuhan, mendokumentasi struktur dan proses. Jadi UML ini adalah alat bantu visual yang fungsinya mendukung juga dalam arsitektur. Dengan UML kita bisa membuat diagram sebelum menulis kode. Jadi sebelum kita arsitektur jelas, jadi sebelum kita membuat OOP kita harus perlu desain atau struktur dulu agar jelas. Seperti tambahkan ini ada jenis UML yang digunakan pada 3, yaitu user diagram, gambaran interaksi pengguna dalam sistem. Sini ada contohnya. Yang pertama itu ada user diagram, contohnya juga mahasiswa registrasi sistem akademik. Mahasiswa itu sebagai pengguna. Dan ada kelas diagram. Kelas diagram adalah struktur tes dan relasi aktual. Sini ada contohnya yang kedua juga. Dan yang ketiga, aktiviti diagram alur proses atau aktivitas dalam sistem. Di sini ada contohnya yang ketiga, aktiviti diagram itu lebih mirip ke flowchart. Dan ada 4 penggunaan UML. Manfaat itu yang pertama untuk komunikasi, yaitu mempermudah diskusi antar developer, dan ada dokumentasi yaitu panduan untuk suatu pengembangan dan validasi desain pada kesalahan awal sebelum coding.
mengapa disebut kali yang pertemuan sejak awal meminimalisir risiko dan efisiensi dan bisa itu sebagai modal yang luas sebelum membangun. Ada keunggulan OP dalam stability. Yang pertama di sini dari resolusi dan kemampuan menggunakan kembali fresh atau opsi udara. Manfaat itu mengurangi penulisan ulang kode, mempercepat pengembangan. Jadi kelas prosedur bertujuan tanpa lebih atau mengurangi penulisan ulang kode. Jadi memberikan kembali. Jadi ada itu akhir strukturnya modular, jadi jika respons salah cukup 12 mm tak perlu ubah selama 45 derajat. Jadi manajemen ini jika kita ingin mengubah meter tapi kita tidak perlu semua dalam ekstensi yaitu definisi yang mudah mendapatkan menambahkan dan manfaat itu bisa hilang tanpa mengubah struktur titik. Jadi bisa kita ingin mendapatkan definisi tanpa memperoleh atau menggaruk produk yang lain. Di sini aspek seperti converse menggunakan output untuk keluar dan pembayaran pelanggan masing-masing kelas dan usability produksi menggunakan komponen manageability bug pada pembayaran bisa dipakai itu pembayaran sedangkan accessibility yaitu menambah komputer voucher mengganggu sistem yang lama. Di sini ada kesimpulannya yaitu OP memberikan secara pengenalan modular, efisien dan scalable. UML membantu memvisualisasi OOP secara cepat. Bisa disebut implementasi yaitu proses pengembangan yang lebih terstruktur. Dan keunggulan OOP itu yang utamanya 3 yaitu reliability, bisa menulis kembali kode yang sudah ada, perbaiki kode tanpa mengganggu kode lainnya, sedangkan flexibility yaitu itu tanpa mengubah kode yang lain. Baik, itu presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.